Siapa yang tidak tahu kerajaan Siam atau kerajaan Thailand? Sebagaimana yang sudah diketahui, Thailand adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa asing dan dapat mempertahankan negara serta sistem kerajaannya semenjak dahulu hingga sekarang. Hal apakah yang membuat Thailand menjadi negara yang tidak pernah dijajah? Jawabannya ada dalam film ini, Anna and the King. Film ini menceritakan tentang sejarah negara kerajaan Siam atau Thailand, tentang bagaimana usaha Raja Mongkut dalam menghindarkan negaranya dari penjajahan dunia barat, sekaligus mempersiapkan generasi penerusnya untuk menjadi lebih kuat dan berpendidikan. Film yang dirilis pada tahun 1999 ini dibintangi oleh Jodie Foster sebagai Anna, Chow Yun-fat sebagai Raja Mongkut, serta Kechin sebagai Pangeran Chulalongkorn. Kisah yang diangkat berdasarkan buku harian Anna Linowin yang berjudul Anna and the King of Siam ini diawali dengan kedatangan Anna dan anaknya Louis yang diperankan oleh Tom Felton serta sepasang asisten rumah tangganya Bibi dan Munshi dari koloni Inggris di India. Kedatangan mereka pada tahun 1862 atas undangan dari Raja Mongkut untuk menjadi pengajar para pangeran dan putri kerajaan. What do you suppose he's like, this King Mongkut? Didn't even look at his face. They revere him as a god. Setelah menunggu hampir 3 minggu, akhirnya Anna dipersilahkan untuk bertemu raja. Perdana Menteri berpesan bahwa untuk menghadap raja, Anna harus bersujud sesuai protokoler kerajaan, tetapi Anna menolaknya dan akan menghormati raja sebagai kebiasaannya sendiri. Saat bertemu dengan raja, Anna langsung menghampirinya di tengah-tengah protokoler kerajaan. Akibatnya, para pengawal raja pun mengeluarkan pedangnya untuk berjaga-jaga. Raja Mongkut marah atas tindakan Anna. Apakah dia tidak mengerti protokoler kerajaan, katanya. Silence! Perdana Menteri mengatakan bahwa dia sudah menjelaskan tentang protokoler kerajaan. Raja memahami bahwa dia adalah wanita Inggris yang diundang untuk mengajar para pangeran dan putri kerajaan. Dia meragukan apakah dia menguasai ilmu pengetahuan untuk mengajar putra-putrinya seraya meninggalkan ruang aula. His Majesty has not dismissed you. Follow him. Come on, Louis. Up, quickly. Raja keluar menuju tempat para pangeran dan putrinya bermain bersama para istri dan selirnya. Dia menjelaskan keluarga kerajaan terdiri atas 23 istri, 42 selir dan 58 keturunan serta 10 masih dalam kandungan. Dia juga memperkenalkan putra sulungnya Pangeran Chulalongkorn sebagai pewaris tahta selanjutnya. Suatu malam Anna mendengar tangisan seorang budak perempuan di luar tembok istana. Budak itu menangis, tangannya terikat oleh rantai besi selama 6 minggu. Keadaannya kotor, bau dan sangat menyedihkan. Anna melaporkan hal ini pada Perdana Menteri. Sementara itu Pangeran Chaufa, adik raja, melaporkan adanya pembantaian di sebuah desa oleh tentara Burma. Raja heran kenapa mereka menyerang penduduk. Pemimpin Burma mempunyai hubungan dengan pihak Inggris. Dia tidak percaya ini didalangi oleh Inggris. Jenderal Alak mengatakan bahwa ini karena situasi perang negara bertetangga. Inggris datang untuk membantu Burma. Raja mengatakan bahwa Jenderal Alak adalah orang yang tidak bisa hidup dalam perdamaian. Dia menyindir Jenderal Alak karena sikapnya sangat tidak setuju atas sikap raja yang lunak pada orang-orang asing yang berada di Siam. Jenderal Alak mengatakan bahwa perdamaian membuat raja menjadi lemah dan tidak tegas kepada orang asing. Inggris mengklaim sebagai pelindung Burma. Vietnam dan Kamboja disebut Indochina Perancis. Lantas bagaimana dengan Siam? Perdana Menteri menjemput Anna untuk menghadap raja karena telah membebaskan seorang budak. Sang majikan tidak terima karena Anna menebusnya dengan cincin yang dinilai tidak sepadan. Majikan itu khawatir suatu hari dia akan membebaskan semua budaknya. Raja hanya tersenyum, membuat sang majikan cemberut, membuang cincin tebusan dan pergi. Raja meminta Anna tidak ikut campur masalah budak dan majikan. Anna mengatakan itu adalah panggilan hati nurani karena melihat ketidakadilan yang dialami budak. Raja menyinggung soal perkelahian anaknya dengan Pangeran Chulalongkorn di sekolah. Raja menyebut Anna berperan ganda sebagai ibu sekaligus ayah kepada anaknya, sehingga merasa harus melindungi anaknya sendiri. Namun Anna membantah bahwa anaknya dapat mengurus dirinya sendiri dan yang dia lindungi adalah pangeran. Anna meninggalkan ruang aula kerajaan. Perdana Menteri mengatakan bahwa kepercayaan dirinya terlalu tinggi, menganggap dia setara dengan semua orang.
Raja mengatakan bukan kepada semua orang, akan tetapi menganggap dirinya setara dengan raja. Pangeran Chaufa melaporkan adanya pembantaian kembali dan khawatir akan terjadi pembantaian lagi. Kali ini pembantaian menimpa para pedagang di rumahnya. Pangeran Chaufa meminta raja untuk bertindak, tetapi raja bingung akan menindak siapa. Para pembantai itu tidak diketahui siapa. Jenderal Alak berinisiatif untuk membentuk pasukan kavaleri tetapi tidak disetujui. Raja berpikir apabila pembantaian itu didalangi oleh Inggris, maka tidak mungkin bisa mengalahkannya di medan pertempuran. Raja Mongkut meminta Anna mengatur acara perjamuan makan malam dengan para bangsawan, diplomat, dan orang-orang penting Inggris sebagai strategi menjaga keamanan Siam dari serangan bangsa asing. Anna segera menyiapkan segala sesuatunya dalam waktu 3 minggu. Acara perjamuan ini mengadopsi budaya Eropa. Anna menyiapkan segalanya sesuai dengan gaya Eropa, termasuk budaya menghormati raja. Anna meminta supaya tidak dilakukan dengan cara bersujud, khusus selama acara perjamuan. Acara perjamuan berjalan sesuai dengan rencana. Seorang bangsawan Inggris yang bernama Kincaid mencium strategi raja bahwa perjamuan ini tidak lain adalah untuk menarik perhatian orang-orang Inggris agar tidak bersikap macam-macam terhadap Siam. Anna tidak terima dengan pernyataan Kincaid, sementara Raja Mongkut hanya tersenyum berusaha menahan emosinya. Bangsawan Inggris lainnya, Tuan Bradley, mengajak seluruh peserta perjamuan untuk bersulang minuman. Kemudian raja mengajak Anna dan para bangsawan Eropa untuk berdansa ala Eropa. Pangeran Chaufa, Jenderal Alak, dan Perdana Menteri berdiskusi merencanakan penyerangan terhadap para pembantai. Sementara itu raja memberikan hadiah berupa cincin yang sangat indah kepada Anna atas keberhasilannya mempersiapkan acara perjamuan makan malam. Akan tetapi Anna tidak dapat menerima hadiah itu. Jenderal Alak dan Pangeran Chaufa beserta ratusan pasukan Siam menyerang tempat persembunyian tentara Burma. Dengan perlawanan yang tidak seberapa, tentara Burma kalah dan lari. Hal ini membuat Pangeran Chaufa heran, kenapa hanya begini perlawanan mereka dan pergi. Dia merasa ada yang tidak beres. Pasukan Siam mengambil alih tempat itu. Mereka berpesta, tapi Pangeran Chaufa mencurigai sesuatu. Kenapa Jenderal Alak mengajak pasukannya minum-minum? Karena itu bukan kebiasaannya. Kecurigaannya pun benar, seluruh pasukannya keracunan. Dia menyadari bahwa itu adalah perbuatan Jenderal Alak dan komplotannya. Kemudian dia berlari menghindari tembakan Jenderal Alak. Dia melompat keluar dari bangunan itu dan kakinya membentur batu dan terluka. Dia tetap berusaha lari, akhirnya dia tertangkap di tepi sungai dan ditembak mati. Jenderal Alak mengatakan bahwa dia memberontak untuk membersihkan negerinya dari penjajah barat dan akan menyingkirkan Raja Mongkut yang telah bersikap lunak pada orang-orang barat. Perdana Menteri melaporkan bahwa pasukan yang dibawa oleh Jenderal Alak dan Pangeran Chaufa telah dihabisi. Akan tetapi Jenderal Alak dan Pangeran Chaufa tidak ditemukan. Kemungkinan jasad mereka berdua telah dibakar. Dia meminta untuk mengirim pasukan ke utara untuk berperang melawan Burma. Sementara itu Anna mendatangi Kincaid dan Bradley atas peristiwa itu. Dia bertanya kenapa Inggris mendalangi peristiwa itu. Tuan Kincaid dan Tuan Bradley membantah tuduhan Anna bahwa itu tidak mendasar, tidak ada bukti. Dia menjelaskan bahwa ini adalah strategi politik. Kita sedang diadu domba dan tidak mengetahui siapa yang mendalanginya. Stop it, do you hear me? Don't you dare learn. I've done nothing but to try and find some happiness. I will go to the king. Give an end to this savagery. Anna berdebat dengan raja mengenai hukuman mati yang dijatuhkan pada selir raja yang ketahuan menjalin hubungan dengan mantan kekasihnya. Pada akhir perdebatan ini, Anna diminta untuk pulang ke negaranya. Sementara Perdana Menteri menerima pengaduan dari Kincaid bahwa ada upaya adu domba antara raja dengan orang-orang Inggris yang berdagang di Siam. Dia mengatakan Jenderal Alak mendalangi semua pembantaian penduduk, termasuk Pangeran Chaufa dan pasukannya. Perdana Menteri segera melaporkan pada raja mengenai Jenderal Alak. Jenderal Alak berencana melakukan kudeta pada Raja Mongkut, di mana saat itu seluruh pasukan kerajaan sedang berada di perbatasan Burma. Raja kemudian mendapatkan ide untuk menyelamatkan seluruh keluarganya dari kudeta.
Anna bersiap meninggalkan Siam. Dia dan keluarganya menuju pelabuhan. Perdana Menteri menemuinya. Dia meminta Anna mengurungkan niatnya. Dia menjelaskan bahwa saat ini pemerintahan Raja Mongkut akan dikudeta oleh Jenderal Alak. Dia memohon pada Anna untuk membujuk raja supaya ikut bersama keluarga menyelamatkan diri ke biara desa Nongkai hingga pasukan kerajaan kembali mengamankan kota Bangkok. Taktik raja dengan mengumumkan akan munculnya sosok gajah putih diketahui Jenderal Alak. Hal itu dilakukan untuk menghambat perjalanan Alak menuju ibu kota, karena jalanan akan dipenuhi masyarakat yang ingin menyaksikan gajah putih. Seorang mata-mata mengetahui raja dan keluarganya telah meninggalkan istana, tapi entah menuju kemana. Tetapi Jenderal Alak sudah mengira bahwa raja pasti menuju ke desa Nongkai untuk bersembunyi di sana. Tanpa berpikir panjang, Alak memerintahkan seluruh pasukannya untuk mengejarnya. Raja diberitahu bahwa Alak mengejar dengan ratusan pasukan. Raja tampak khawatir, namun dia berpesan kepada pengawalnya supaya tidak menampakkan ketakutan. Anna mengetahui sikap raja nampak khawatir. Raja menjelaskan bahwa Alak sedang mengejar mereka. Dia meminta Anna untuk membawa keluarganya ke desa Nongkai. Sementara raja akan menghadapi Alak dan pasukannya di jembatan. Anna meminta agar raja segera kembali. Sepertinya Anna jatuh cinta pada raja. Raja Mongkut berpesan pada Pangeran Chulalongkorn untuk memimpin adik-adiknya menuju biara tanpa dirinya. Persiapan untuk meledakkan jembatan dilakukan dengan memasang tong-tong berisi bubuk mesiu di bawah jembatan. Sementara itu, Alak dan pasukannya semakin dekat menuju jembatan. Raja memerintahkan pengawalnya bersiap untuk meledakkan jembatan sesuai dengan kode yang diberikan. Jenderal Alak dan pasukannya tiba di jembatan disambut oleh raja. Raja memerintahkan Alak dan pasukannya untuk menyerah dan diampuni kesalahannya. Tetapi Alak tidak sepakat. Pengawal Alak mengatakan bahwa ini adalah jebakan. Kemudian raja meyakinkan mereka dengan berjalan di tengah jembatan. Louis melihat raja berjalan ke tengah jembatan melalui teropong. Anna terkejut, tidak sengaja menjatuhkan terompet dari tempat mainan. Sepertinya dia mempunyai ide akan sesuatu. Alak dengan beberapa pengawalnya menuju ke tengah jembatan menyambut Raja Mongkut. Dia memberikan ancaman bahwa dia akan merebut kerajaan sebelum matahari terbenam. Pengawal raja bersiap meledakkan jembatan setelah melihat kode raja. Tetapi tiba-tiba terdengar bunyi ledakan yang berasal dari kembang api di atas jembatan, disertai bunyi terompet khas pasukan Eropa. Pasukan Alak mengira itu adalah suara tembakan meriam dan senjata dari pasukan Inggris. Pengawal Alak akan menembak raja, tetapi pengawal raja lebih cepat menembak mereka. Salah satu dari mereka jatuh dan yang lainnya lari tunggang langgang. Kuda-kuda mereka kebingungan, sehingga membuat Alak jatuh dari kudanya di atas jembatan. Seluruh pasukannya lari meninggalkan Alak sendirian menghadapi raja dan pengawalnya. Ketika pengawal akan membunuh Alak, raja menahannya, membiarkan Alak tetap hidup kemudian meninggalkannya di atas jembatan. Ketika raja berbalik meninggalkan Alak, dia mengambil kesempatan untuk menembak raja dari belakang. Namun belum sempat dia menembak, pengawal raja mengetahui dan segera meledakkan jembatan. Meledaklah jembatan itu. Alak yang berada di tengah jembatan seketika itu hancur berkeping-keping. Raja kemudian menemui keluarganya. Dia seolah-olah marah pada Anna. Kenapa tidak berangkat ke biara seperti yang dia perintahkan? Anna mengatakan dia tidak ingin kehilangan seseorang yang dia cintai untuk kedua kalinya setelah dia kehilangan suaminya. Pangeran Chulalongkorn mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan atas persetujuan darinya. Raja merasa bangga atas apa yang mereka lakukan dan menaruh hormat pada Anna. I understand truly, Your Highness, but the celebration was tonight. Pada malam perayaan kemenangan, Anna berpamitan pada raja bahwa dia akan kembali ke Inggris. Raja Mongkut meminta Anna untuk berdansa lagi sebagai salam perpisahan. Demikianlah sahabat movie alur cerita film Anna and the King. Dari sini kita tahu bahwa Raja Mongkut adalah raja yang mempunyai visi yang luar biasa terhadap negaranya. Selain menghindarkan Siam dari penjajahan dunia barat, dia juga mampu merangkul inovasi dari barat dan memprakarsai modernisasi negaranya, baik dalam teknologi maupun budayanya, sehingga dia mendapatkan julukan Bapak Sains dan Teknologi di Siam. Sementara penerusnya yaitu Raja Chulalongkorn adalah raja yang telah dipersiapkan untuk menjadi raja yang bijak, kuat, dan mampu membawa kesejahteraan bagi rakyatnya.
Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendapatkan ulasan alur cerita film-film lainnya. Sekian dan terima kasih.